Istiqlalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas ini ya, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita doa bersama-sama seperti biasanya ya, kalau diikuti oleh doa dan seterusnya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Ahmad Al-Fatih Al-Farihi, Muhammad Al-Husyati Rasuli. Enggak masuk. Jangan mau bahasa Ahmad. Muhammad. Mbak Hilmah. Mbak Iza. Oh, beda ya? Mbak Iza. Mbak Wardah. Siapa ini? Mbak Aiko. Mbak Wanda. Mbak Nadifah. Oke, semua ya. Tinggal satu yang nggak masuk. Ini ada Mas Iqbal. Itu yang makan permen itu Habis. nggak apa-apa. Tapi yang dikasih gurunya. Waalaikumsalam. Yang berat itu dilubuhin. Baik anak-anak, sekarang kita membahas tentang menentukan nafsu buat dan tutup ya. Minggu yang lalu kita belajar bersama tentang nafsu sebuah. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang menundukkan nafsu bodoh. Nah, kan kemarin Bapak sudah pisahkan. Pertemuan pertama kita membahas nafsu, kemudian pertemuan kedua kita membahas bodoh. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, Bapak ada video nih untuk kita nobar. Kayaknya kita terus santai-santai ya. Dari kemarin kita belajar terus. Ini ada video, sedikit video suntikan pesan yang bisa kita simak bersama.
Masih ada. Nggak jelas ya. Itulah seorang ibu. Enggak, itu maksudnya prosesnya doang. Apa naik bis lagi? Gak jadi sedih. Masa semuanya mau enggak ada sebenarnya. Yang ketika kita masuk ada bendera kuning gitu tadi ya. Orang tua kalian dan belum ibu pada semangat untuk membalasnya. Selamat hari ini. Nah, gimana? Apa pesan yang anak-anak dapat dari video yang telah disayakan? Mungkin satu kalimat saja yang bisa panjang-panjang itu dari Laiza. Apa? Nanti setelah kelas ada saya ya. Ada atau ada? Tadi ada berapa kan tadi? Jadi pesannya itu lanjut ya silakan. Lawan dan Ya, jasa orang tua itu tidak bisa dibalas dengan apapun. lanjut. Perjuangan seorang ibu. Lanjut. Dan terakhir dong, biasa ada kejutan itu ke anaknya. Ini jangan nangis, saya lagi duluan. Nggak mungkin kayak gitu, nggak mungkin sekarang juga. Ya, harus nyatu. Masih. Lanjut. Kasih sayang seorang ibu ke anaknya sekalipun anaknya tidak. Nah, itu Boleh lanjut. seorang ibu itu akan selalu bersama yang terbaik. Ya. Seperti yang ada di wallpaper saya, yaitu dalamnya. Oh iya. Itu ketinggalan apa itu? Pensilnya ketinggalan. Nah, kemarin bagus Mbak. Terus yang ketinggalan apa? Di perusahaan. Pulpen. Pulpennya udah. Lanjut. Sengaja nggak bawa. Masih sepanjang masa. Oke. Nanti kita akan terus belajar bersama tentang perjuangan ibu ya kawan-kawan. Tapi perlu kita ketahui bersama, kita sudah mengetahui sebagai anak perjuangan yang sangat luar biasa dalam tua kita. Tapi seringkali mulut kita itu kebablasan ya. Akan kalau tidak sekali kita sering juga memarahi orang tua kita. Maka oleh karena itu kita akan hubungkan video tadi kepada materi kita, yaitu menunjukkan bodoh supaya kita tidak marah-marah, terutama kepada orang tua kita. Jangankan marah-marah, jika tabis saja itu tidak diperkenankan. Nah, kemarin kita belajar bersama tentang definisi nafsu. Sedikit mengulang materi yang kemarin, apa itu nafsu? Jadi nafsu itu tidak melulu sesuatu tentang dorongan biologis saja, tapi segala dorongan yang menyebabkan kemaksiatan, termasuk salah satunya sekarang adalah nafsu kotor, yaitu kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga keluar dari batas syariat. Nah, ucapan kita ini bisa keluar dari batas syariat jika kita mengucapnya dengan nada amarah. Begitu pula dengan segala tindak tanduk kita. Menunjukkan nafsu kotor.
sebelum kita belajar menundukkan nafsu ghadab, kita harus belajar bersama mengenai diri kita sendiri. Kita harus mengetahui tentang esensi jiwa kita, pembentuk unsur-unsur yang membangun diri kita sendiri. Nah, hal ini sudah dijelaskan di dalam Quran surat Asy-Syams. Quran surat ke berapa Asy-Syams ini? 91. Ayat ke Asy-Syams ayat ke-7 sampai ayat ke-10. Wa nafsi wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, Allah bersumpah dengan demi jiwa, wa nafs. Nah, sebelum Allah menerangkan tentang jiwa kita, Allah bersumpah dengan banyak hal. Wasyamsi, demi matahari, wasyamsi wa duhaha, demi waktu Tuhan, wal qamari idza talaha, demi bulan yang mengitarinya, wan nahar wal lail, demi siang, demi malam. Semua makhluk-makhluk ciptaan Allah yang besar ini Allah sumpahkan hanya untuk menerangkan maksud dari nafs. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang kami sempurnakan. Nah, kemudian ayat selanjutnya, fa'alhamaha fujuraha, dan kami ilhamkan ke dalam jiwa ini fujur. Wa taqwaha. Ini semi takbir akbar ya Bapak ya. Nah, dan kami ilhamkan kepada jiwa ini jalan-jalan kedurhakaan dan jalan-jalan ketakwaan. Ya, selanjutnya dijelaskan qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha. Itu huruf apa? Iya. Tadi kita bahas satu persatu. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh menang orang yang mensucikannya. Mensucikan apa? Mensucikan fujur, agar kita bisa muncul takwaan. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang menyembunyikan ketakwaannya. Nanti kita akan bahas satu persatu apa itu aflah, apa itu khobar. Tapi pada intinya jiwa kita ini tersusun dari potensi fujur dan juga takwa. Oleh karena itu dijelaskan di dalam Quran surat Al-Wasal Al-Hijr ayat ke berapa itu yang wa id qala inni khaliqum basyaran min salsalin min hamain masnun. Inni khaliqum basyar. Dan ingatlah ketika Tuhan berkata kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku khaliqun, menciptakan makhluk baru yang aku sebut dengan basyar, manusia. Nah, kemudian ayat selanjutnya dijelaskan wasawaituhu, dan aku sempurnakan proses kejadiannya, proses penciptaannya, dan wanafakhtu fihi min ruh, dan kami tiupkan kepadanya basyar ini ruh. Artinya apa? Dalam proses penciptaan kita ada proses kejadian, yaitu bisa kita sebut dengan proses kejadian secara fisik, dari alaqah, dari nutfah, dari mudghah sampai manusia. Kemudian ditiupkan ruh kepada basyar ini. Nanti kita akan sambungkan ke dalam sini semua. Nah, untuk menjelaskan manusia di dalam Al-Quran, Allah menggunakan berbagai macam definisi. Ada kalanya menggunakan insan, ada kalanya menggunakan Bani Adam, ada kalanya menggunakan Anas. Masing-masing definisi ini memiliki definisi arti yang berbeda-beda. Jika teman-teman ingin mempelajari bahasa untuk mempelajari penciptaan kali ini, maka cari kata bahasa. Jika ingin memahami manusia dari segala potensi kebaikan dan keburukannya, cari kata insan. Kemudian jika teman-teman ingin mencari penjelasan manusia yang menjelaskan secara genealoginya dari sejarah Nabi Adam sampai sekarang, keluarkan kata Bani Adam di dalam Al-Quran. Jika ingin mencari hubungan manusia dengan sama manusia,
gunakan kata an-nas. Makanya surat an-nas, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah dari manusia. Manusia artinya apa? Ya ini tingkah kita terhadap manusia lain, kita berlindung dari tingkah keburukannya. Makanya menggunakan kata an-nas. Ya ayatnya banyak. Ya ayyuhan nas taqu. Kemudian di kata insan, wa ma khalaqal jinna wal insana. Banyak nanti kita hal ini memiliki pembahasan yang sendiri. Tapi menjadi titik konsentrasi di sini, basyar. Nah, di fisik ini, di ruh ini mempunyai proses yang berbeda-beda. Ruh kan dihidupkan oleh Allah pada manusia secara langsung ya. Jadi ruh ini memiliki kandungan yang sempurna, memiliki kandungan yang baik, memiliki kandungan yang bagus. Jadi Allah meniupkan ruh, membawa segala sifat kesempurnaan, membawa segala sifat kebaikan dari Allah. Makanya manusia mempunyai potensi takwa. Tapi fisik ini dari alkohol, dari nutfah, kemudian ke alkohol, kemudian ke mudghah, dari sperma, kemudian menjadi zigot, segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Dalam proses itu kadang-kala kita melakukan segala suatu kesyirikan, kemungkaran. Mungkin saja saat ibu menghamil, mungkin ibunya ada marah-marahnya, ataupun ibu ada makan sesuatu yang haram. Jadi itu turut mempengaruhi proses pembentukan potensi manusia. Begitu pula dengan sperma. Mungkin saat kita hidup sebagai lelaki ya, kita biasa mengerjakan keburukan, tapi itu masuk ke dalam identitasnya dari sperma itu. Sperma memiliki jutaan identitas, salah satunya adalah sifat-sifat yang ada dimiliki oleh keturunan-keturunan sebelumnya. Oleh karena itu, fisik ini membawa sifat-sifat potensi fujur, sedangkan ruh membawa sifat-sifat takwa. Nah, oke, sampai sini dulu. Kemudian dijelaskan, qad aflaha man zakkaha, dan sungguh beruntung, sungguh menang orang yang mensucikannya. Qad ini merupakan huruf takkid wa taukidin, yaitu huruf yang menegaskan, yang menguatkan bahwasanya ayat kata selanjutnya itu merupakan pasti benar, apa yang diucapkan Allah itu pasti benar, sampai digunakan qad. Kemudian aflah, sungguh menang, sungguh untung. Aflah berasal dari kata al-falqu, al-falqu yang berarti membelah. Kemudian ditarik pada kata falakun, petani. Mengapa petani itu berasal dari al-falqu, kemudian mendefinisikan menang itu dari kata al-falqu yang secara bahasa itu membelah. Nah, petani kan itu ya, membelah tanah, kemudian memasukkan biji padi, kemudian agar tumbuh. Nah, itu filosofinya. Kita berusaha membelah tanah, kemudian kita masukkan biji agar tumbuh tanaman yang bisa kita makan. Maka itu falakun berasal dari kata al-falqu untuk mendefinisikan juga akhlak. Kita berhasil, kita menang setelah kita berusaha. Yaitu berusaha dari apa? Man zakkaha, orang yang mensucikannya. Mensucikan apa? Mensucikan fujur ini. Sedangkan waqad khaba, orang sungguh rugi, orang yang dasar. Dasar ini bukan orang yang melakukan fujur, tetapi dasar ini diartikan orang yang menyembunyikan ketakwaan. Jadi kita semua ini memiliki potensi ketakwaan, tetapi kita sendirilah yang memilih untuk dasar. Kita memilih untuk menyembunyikan ketakwaan tersebut. Oleh karena itu, maka mengapa itu dijelaskan dalam ayat Al-Quran yang lain, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah, segala sesuatu yang buruk menimpa itu adalah berasal dari dirimu sendiri. Kita lah sendiri yang menghendaki keburukan, kita sendirilah yang menghendaki fujur. Nah, kemudian di sini ada dijelaskan man zakkaha, orang yang mensucikannya. Mensucikannya itu kan baju kita kena kotor. Nah, kita kena kotor kan, kotorannya itu dihilangi atau bajunya kita cuci. Saat baju kita kena kotor itu bajunya kita buang atau bajunya yang kita cuci. Kita cucikan ya. Begitu pula dengan diri kita. Jika diri kita melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan buruk, itu langsung kita sucikan.
Jadi jangan adanya kotor itu bukan membuat kita untuk menjadi kotor, tapi adanya kotor itu untuk membedakan mana yang kotor dan mana yang bersih agar kita mengerjakan bersih tersebut, bukan malah sebaliknya. Maka di sini jelaskan orang yang menzakkaha, yaitu orang yang mensucikan dari segala sifat wujud, termasuk dari sifat bodoh ini. Nah, ketika kita mempunyai rasa bodoh, kita ingin mempunyai rasa ingin marah, itu bukan berarti kita disuruh untuk melakukan kemarahan tersebut. Adanya bodoh ini untuk memunculkan sifat-sifat sabar, untuk kita bersihkan, untuk kita sucikan, langsung muncul sifat kesabaran tersebut. Bukan malah kita sembunyikan kesabaran tersebut sehingga bodohnya muncul, tetapi supaya zakanya, supaya bodohnya itu kita sembunyi, akhirnya kesabarannya muncul. Itulah mengapa kita harus menyembunyikan jika muncul bodoh langsung kita sucikan. Sampai sini apa ada yang dibingungkan? Mungkin ada beberapa istilah yang agak balik. Nah, di sini ada video lagi, mungkin teman-teman bisa menyimak. Di videonya ada satu kunci, kita tidak punya kontrol terhadap diri kita. Jadi kita harus ketika bodoh itu muncul, langsung kita sucikannya, langsung kita munculkan katalisnya, langsung kita muncul kebalikannya, sabar untuk bisa memendam bodoh tersebut. Memang sulit, tetapi pelan tapi pasti bisa kita lakukan. Mungkin itu pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Nggak ada tugas ya teman-teman ya. Kebanyakan tugas yang minggu. Sekarang kita nyantai dulu. Tapi jangan lupa video kelompoknya diselesaikan. Besok kita presentasikan ya pertemuan selanjutnya. Nah, baik, sampai sini apakah ada pertanyaan mengenai nafsu bodoh? Barangkali satu atau dua. Itu Mas Yas. Kalau misalnya dihadapkan dengan seseorang atau aktif siapa gitu, dihadapkan dengan seseorang teman atau aktif siapa gitu ya, dia itu kayak dan diharapkan dia selalu mancing-mancing amanah kita gitu. Kayak saya tuh. Udah sekali tuh kan pasti kita ngobrol tapi dia itu terus memancing kita. Aja bu. Gimana ya? Wah, itu sulit itu. Saya merasa berhasil diri saya sendiri itu. Apabila teman tersebut memancing terus ya, kalau kebablasan
Gak apa-apa, kasih pelajaran. Iya, tidak. Baik, kali ini kita akan keluar sedikit dari pembahasan sabar. Memang ada kalanya sabar digunakan, tapi dalam beberapa kasus tertentu kita menghadapi persoalan tersebut tidak bisa dengan cara sabar. Di dalam dunia ada sebab akibat. Jika dia mencoba membuat kita marah, akibatnya dia udah pukul saja supaya kapok. Nah, tapi itu tak termasuk termasuk tingkatan bawah lah, kurang cerdas kalau kita menggunakan itu. Tapi ada kalanya kita menggunakan ini untuk memberikan cerah kepada teman. Tapi jika kita sudah terlatih kesabaran Allah, putra seperti ini tidak biasalah. Allah mungkin dia memang kurang kasih sayang atau memang dia seperti ini, kita biarkan saja seperti itu. Jadi tergantung kita mau pilih yang mana, tapi kita harus siap dengan resikonya. Jika kita ingin memberikan cerah, kita harus siap akan banyak permasalahan baru yang akan muncul. Jadi teman-teman mau yang mana atau ingin sabar dengan pilihan yang sulit, itu pilihannya tidak dihias. Jika ingin memberikan cerah, ini juga perlu ini seperti ini, tapi akan siap dengan resiko ke depannya. Itu tergantung mana pilihan yang ingin ditanggung. Ya, terima kasih. Oke, Barak. Itu dari satu pertanyaan menutup akhir pembelajaran kita kali ini. Saya ingin satu anak yang berani memberikan penguatan terhadap apa yang telah kita dapatkan kali ini. Ada hadiahnya khusus untuk yang memberikan penguatan. Bukan beras ini asli ini. Enggak beras yang beras. Bagian gimana ya? Berdiri bagian. Sorry yang kami belum maaf. Silakan maju. Oke, dari pembelajaran hari ini yang dapat kita ambil hikmahnya yaitu sebenarnya kita punya potensi ketakwaan, tapi kitalah yang harus memilih antara memunculkan atau menyembunyikan ketakwaan itu. Seperti halnya wudhu dan sabar, saat ada situasi yang dapat memungkinkan kita untuk marah, sebaiknya kita menyembunyikan marah kita dan memunculkan sabar kita. Baik, tepuk tangan. Ada yang bisa tebak ini hadiahnya apa? Beras. Apa? Beras, terus apa lagi? Minyak, terus siapa? Apa Wi? Apa? Mas Fadi? Gorengan. Nah. Jawaban yang betul adalah Alami, permisi Alami. Ini bisa dimakan sama teman-temannya ya dari rumah. Bongkar. Foto dong kayak apa namanya korban seperti sosial. Gak usah. Iya. Balik mana nih ya? Ada lagi. Oke, kasih orang berikan semua. Mengakhiri pembelajaran kita kali ini, marilah kita baca kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala istimamikum wa insyaallah kita bertemu di minggu selanjutnya. Yang belum membuat video presentasi untuk selanjutnya silakan dibuat dengan kelompoknya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.